Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari yang baru, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih karena kebaikan daripada Tuhan. Mengawali hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, berterima kasih karena kebaikan kemurahan Tuhan. Di pagi ini kami mohon pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan, karena kami bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami dapat menjalani hari ini dengan baik. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Tema hari ini, berdirilah teguh dalam iman. Berdirilah teguh dalam iman. Ayat pokok dari 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Iman sangat penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Hanya karena iman kepada Yesus, seseorang dapat diselamatkan. Tanpa iman kepada Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Keselamatan adalah pemberian daripada Allah. Itu merupakan anugerah dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik daripada manusia. Sebab itu, kita harus mempertahankan iman. Kita harus mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat. Iman yang teguh adalah iman yang kuat, iman yang tetap bertahan, iman yang tekun, iman yang tabah dalam menghadapi apapun juga. Mengapa kita harus mempunyai iman yang teguh? Hal yang pertama adalah karena kita hidup di akhir zaman. Firman Allah menjelaskan di akhir zaman, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, di situ tertulis bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alasan kedua, mengapa kita harus mempunyai iman yang teguh? Karena kita sedang menghadapi peperangan rohani. Iblis berusaha menghancurkan iman kita. Iblis dapat melakukan banyak hal. Dia berusaha untuk menggagalkan iman orang percaya. Di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-12, di situ tertulis, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kita harus bertahan di dalam iman. Kita harus kuat di dalam iman kita. Sekalipun di akhir zaman ada banyak kesusahan dan iblis berusaha untuk menghancurkan iman kita. Bagaimana supaya kita mempunyai iman yang teguh? Kita harus membaca, merenungkan firman Allah setiap hari. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh
berakar, menjadi kuat, dan dapat berbuah-buah, menghasilkan sesuatu yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Iman akan menjadi kuat kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita menjadi kuat kalau kita mendasari hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, supaya iman kita menjadi iman yang teguh, iman yang kuat. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 dijelaskan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita tidak akan memisahkan diri daripada Tuhan. Sehingga kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita menjadi kuat, iman kita menjadi teguh, tidak dapat dipisahkan dengan Tuhan. Sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, dan ibadah kita kepada Tuhan. Iman kita menjadi kuat, menjadi teguh, kalau kita berada selalu bersekutu dengan anak-anak Tuhan di dalam ibadah kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 menuliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam doa, dan persekutuan di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja kita masing-masing, kita akan bertambah teguh, bertambah kuat di dalam iman. Karena ada pemberitaan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kita setiap saat. Sebab itu, marilah kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama umat Tuhan, sehingga kita mempunyai iman yang teguh. Di dalam persekutuan sesama anak Tuhan, kita akan menerima pergaulan yang baik. Kita akan saling menasehati, mendorong, menolong, menopang, sehingga rohani kita semakin maju di dalam Tuhan. Marilah kita semakin maju di dalam iman, sehingga iman kita tidak tergoyahkan. Kita datang, belajar, merenungkan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita suka berdoa, bersekutu di dalam Tuhan. Itulah yang membuat iman kita semakin kuat. Kiranya Tuhan memberkati. Kita mau berdoa syafaat sekarang ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, merendahkan diri. Dengan kerinduan kami datang kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini. Bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa hari ini, Tuhan Yesus, kami datang ke dalam tangan Tuhan. Setiap mereka yang mengikuti Tuhan, tolong berkati pada saat ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang mengikuti doa pada hari ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi sepanjang hari ini. Tuhan tolong dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan kami berdoa bagi mereka, setiap suami, istri, anak-anak di dalam jemaat Tuhan. Tuhan tolong jamah Tuhan. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan pada hari ini. Bagi mereka yang bekerja di kantor, bagi mereka yang beraktivitas, apapun juga yang mereka kerjakan, dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap umat Tuhan
Bagi ibu-ibu rumah tangga juga yang beraktivitas di rumah masing-masing, berikan Tuhan damai sejahtera. Tuhan jaga, pelihara, lindungi mereka. Juga kami berdoa buat anak-anak sekolah Tuhan, meskipun mungkin masih sekolah online, Tuhan tolong berikan hikmat akal budi. Setiap mereka yang berdagang, Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, supaya mereka semakin beruntung, diberkati Tuhan. Tuhan tolong bagi mereka yang menghadapi pergumulan iman pada saat ini, Tuhan tolong berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan buka jalan, berikan kemenangan, berikan rezeki kepada mereka di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mereka yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah penyakitnya, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan di dalam nama Yesus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada kesaksian yang membesarkan nama Tuhan. Juga Tuhan, pergumulan apapun yang dihadapi umat Tuhan pada saat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Mungkin masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan, berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Mungkin masalah keluarga, Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kuasa-Mu, supaya ada pertolongan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan bagi pergumulan jemaat Tuhan di GPD Ibu di Mulia, kiranya Tuhan tolong gereja ini semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Berikan kesetiaan umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan tolong semuanya. Kiranya Tuhan, kami juga bersyafaat, berdoa bagi Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada bagi Indonesia. Tuhan kiranya semakin diberkati Tuhan. Tuhan pimpin mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi Indonesia ya Tuhan. Bagi semua pemimpin kami diberkati Tuhan. Kami juga datang kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Pulihkan Indonesia. Kiranya dari pandemi ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Setiap usaha menangani pandemi di dalam nama Yesus, kiranya dapat segera tuntas dan dipulihkan negara kami. Berkati kota kami Jakarta, diberkati pemimpinnya, diberkati semua apa yang ada ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tolong setiap usaha penginjilan, usaha hamba-hamba Tuhan ya Tuhan. Tuhan berkati semuanya, pelayanan mereka. Nyatakan kuasa-Mu. Juga sepanjang hari ini semua anak Tuhan yang mengikuti doa pagi hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus, dengan jasmani maupun rohani. Nyatakan kuasa-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami semua. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.